Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kecerdasan hambanya. Oke, ya. Kali ini kita akan belajar tentang aplikasi PDB Orde 2. Ya. Nah, untuk saya punya rangkaian RLC, maka model matematikanya ya dari rangkaian seri RLC ini, model matematikanya adalah seperti ini. Pertama, misalkan kita itu adalah muatan listrik, ya. Nah, lalu saya punya I ini adalah turunan dari Q terhadap T, arus listrik. Ya. Nah, misalkan saya punya voltase resistor, ya, ini VR, jadi R dikalikan I atau R dikalikan dQ per dt, ya, turunan Q. Lalu saya punya voltase kumparan, ya, ini adalah VL sama dengan L dikalikan DI per dt, atau L dikalikan turunan kedua dari Q. Ya. Nah, selanjutnya saya punya voltase untuk kapasitor, ini PC sama dengan Q per C. Ya. Misalkan sumber arus baterai V dengan kondisi awal itu belum terhubung arus listrik. Ya. Jadi sumber arus, resistor, dan kapasitor terhubung seri, maka berdasarkan hukum Kirchhoff-nya, saya punya L Q double aksen ditambah R Q aksen ditambah Q per C sama dengan V. Nah, ini adalah rangkaian RLC, ya, untuk level seri. Okay. Nah, sebagai contoh, tentukan muatan listrik Q dan arus listrik I dari rangkaian RLC. R sama dengan 16 ohm, L-nya 0,02 Henry, C-nya 2 kali 10 pangkat min 4 farad, voltasenya 12 volt. Ya. Jadi ketika awal, ketika T-nya 0, arusnya 0, begitu pula dengan muatan listriknya 0, ya. Nah, dari tadi informasi diketahui seperti ini, ya. Maka masukkan ke formula Kirchhoff-nya. Dari formula Kirchhoff, kita masukkan ini, ya, Anda hitung, ya, ini didapatlah ini. Nah, di sini ada 0,02. Berarti semua dibagi dengan 0,02 agar Q-nya itu sendirian, Q double aksennya sendirian. Maka saya punya persamaan diferensialnya adalah Q double aksen ditambah 800 Q aksen tambah 250.000 Q sama dengan 600. Ya. Nah, dari sini, ya, Anda buat persamaan karakteristiknya. Ya, jadi kita buat PD homogennya, dibuat ini menjadi 0. Ya. Nah, jadi saya punya seperti ini. Ya, R kuadrat tambah 800R ditambah 250.000 sama dengan 0. Nah, ini Anda gunakan rumus ABC. Ya, ini. Ya, masukkan. Nah, hitung. Didapatlah ini. Maka saya punya akarnya kompleks, yaitu R-nya negatif 400 plus minus 300I. Sehingga solusi homogennya QH, muatan listrik homogennya, itu eksponen negatif 400T dikalikan C1 kosinus 300T ditambah C2 sinus 300T. Nah, langkah selanjutnya adalah mencari non homogennya. Jadi saya punya bagian RT-nya, ini adalah 600. Ya. Nah, sedangkan QH-nya adalah seperti ini. Nah, kalau Anda lihat, RT dengan QH-nya ini berbeda, ya. Karena berbeda, ya, kita misalkan QP-nya, ya, bagian homogennya adalah A, konstanta. Maka turunan pertamanya 0, turunan keduanya juga 0. Ya. Nah, dari sini, ya, Anda masukkan ke formulanya, ya, masukkan ke PDB Orde 2-nya, didapatlah A itu, ya, 250.000 A sama dengan 600, dan lain A itu adalah 0,0024. Ya. Maka saya punya QP-nya ini, dengan kata lain solusi totalnya, ya, ini yang warna pink ini adalah bagian homogennya, ini bagian non homogennya, ya, 0,0024. Nah, setelah dapat Q lengkapnya, Q totalnya, maka Anda masukkan ke informasinya. Ya.
estimasi awal yang pertama adalah Q 0 sama dengan 0. Jadi masukkan ketika T-nya 0, hasil Q-nya juga 0. Jika Anda masukkan, didapatlah seperti ini. Maka saya dapatkan C1 itu sama dengan negatif 0,024. Nah, selanjutnya kita punya I sama dengan 0. Ya. I 0 itu sama dengan Q aksen 0 sama dengan 0. Ya, kita turunkan Q-nya. Ya. Jadi kita turunkan, hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama turunkan dulu yang eksponen. Jadi saya punya negatif 400, yang belakangnya tetap. Lalu yang eksponennya tetap, lalu yang belakangnya kita turunkan, ya. Yang cos ini jadi negatif 300, yang sin jadi 300 cos, ya. Lalu Anda ganti T-nya dengan 0, ya. Maka kita dapatkan seperti ini. Ya. Setelah itu didapat C2-nya adalah negatif 0,0032. Ya. Ya. Nah, dari sini kita peroleh, ya, Q-nya itu sama dengan eksponen negatif 400T dikalikan dengan negatif 0,0024 cos 300T negatif 0,0032 sinus 300T plus 0,0024. Ini muatannya. Sedangkan arusnya, ya, arus listriknya turunkan, ya, ini Anda turunkan, lalu dijumlahkan, didapatlah 2 eksponen negatif 400T sinus 300T. Ya. Oke. Jadi ini adalah arus listriknya. Oke, selanjutnya contoh kedua itu rangkaian LC, ya. Jadi tanpa hambatan, tanpa resistor. Tentukan muatan Q dan arus I dari rangkaian LC di mana L-nya adalah 10 Henry, C-nya adalah 0,004 farad, Q-nya 200 sinus 5T, ya. Oke. Nah, oke. Dengan kata lain, R-nya itu 0, ya. Karena LC berarti R-nya 0, tanpa ada hambatan. Oke, Anda masukkan. Nah, di sini saya punya 10 Q double aksen ditambah 250 Q sama dengan 200 sin 5T. Nah, ini ada 10-nya, berarti kita bagi 10, ya, di depannya bagi 10. Maka saya punya PDB order 2 non-homogennya itu Q double aksen tambah 25 Q sama dengan 20 sinus 5T. Ya. Oke. Nah, kita buat PDB homogennya, persamaan karakteristiknya, Anda hitung, didapatlah R-nya itu adalah plus minus 5I. Ya. Sehingga saya punya solusi homogennya itu adalah C1 cosinus 5T ditambah C2 sinus 5T. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke non homogennya. Perhatikan di sini RT-nya adalah 20 sin 5T, ya, tadi. Nah, di sini saya punya QH-nya C1 cos 5T, C2 sin 5T. Oh, di sini ada sin 5T, di sini juga ada sin 5T. Ini sama, kembar. Karena kembar berarti kita buat kembar kedua, ya. Karena ada 2, berarti kita harus buat pembedanya 1. Maka saya punya QP-nya itu adalah T. Nah, pembuat anti kembarnya, jadi kembarnya di sini T dikalikan A cosinus 5T plus B sinus 5T. Ya. Walaupun di sini hanya ada sinus 5T. Maka sinus itu harus dipasangkan dengan cosinusnya, ya. Jadi ada co-nya, ada pasangannya, cosinus, gitu. Oke, dikalikan dengan P. Anda hitung turunan pertamanya, ya, ini hasilnya, lalu kumpulkan berdasarkan cos dan sinusnya. Saya punya A ditambah 5BT cosinus 5T ditambah negatif 5AT plus B sinus 5T, ya. Lalu turunan keduanya Anda turunkan ini, ya. Ini adalah hasil penjabarannya. Saya kumpulkan, didapatlah Q double aksennya itu negatif 25AT plus 10BT cos 5T ditambah dengan negatif 10A dikurangi 25BT sinus 5T. Oke. Nah, masukkan
ke PDB order 2 non homogennya ya. Setelah dimasukkan, nah ini ya, masukkan lalu kumpulkan. Ini adalah hasil pengumpulannya. Saya punya negatif 10A sinus 5T ditambah 10B kosinus 5T itu sama dengan 20 sinus 5T plus 0 cos 5T. Ya, perhatikan yang sinus. Oke, negatif 10A sama dengan 20, berarti A-nya negatif 2. Perhatikan yang kosinus, 10B sama dengan 0, berarti B-nya 0. Ya. Jadi saya punya solusi non homogennya itu adalah negatif 2T kosinus 5T. Nah, jadi tinggal Anda gabungkan. Ya. Ini adalah solusi totalnya. Ya. C1 kosinus 5T ditambah C2 sinus 5T ukurannya 2T kosinus 5T. Oke. Ya. Nah, Anda punya ini. Oke, berdasarkan informasi saya punya Q0 sama dengan 0. Masukkan. Ya. Didapatlah C1-nya adalah 0. Lalu turunannya ya I arus listrik adalah turunannya, turunkan, maka saya dapat turunannya adalah seperti ini ya. Lalu kita ganti T nya sama dengan 0, arusnya sama dengan 0 juga, didapatlah C2 nya sama dengan 2/5, sehingga saya punya solusinya, solusi untuk muatannya itu adalah 2/5 sinus 5T dikurangi 2T cos 5T. Sedangkan arus listriknya Anda turunkan ya. Hasilnya adalah 10T sinus 5T. Nah, selanjutnya silakan Anda coba mengerjakan kasus seri LC dan RLC tersebut ya. Ada 4 soal ini, silakan Anda coba kerjakan ya. Jika berhasil, ya berarti Anda level up untuk aplikasi PDB order 2. Baik, ya, sekian untuk video kali ini.